wabarakatuh. Tribuners, jumpa lagi di program Ngopi Ngobrol Virtual Tribun Timur, edisi Kamis 9 September 2021. Tribuners, seperti biasanya program Ngopi Ngobrol Virtual Tribun Timur selalu hadir menyapa para Tribuners yang menyaksikan tayangan melalui channel YouTube dan live Facebook Tribun Timur. Program Ngopi sendiri seperti biasanya bahwa kita selalu menghadirkan tokoh-tokoh atau figur yang terus memberikan inspirasi untuk kita semua berbagi pengalaman terkait apa yang sudah dikerjakan dan apa yang telah dicapai. Untuk edisi kali ini kita sudah bersama dengan Ahmad Firdaus Hasrullah. Assalamualaikum, Bang. Siapa saya? Saya panggil saja Daus. Daus ya. Tribuners, kita sudah bersama dengan Daus. Seperti dengan tema kita, yakni kuliah pandemi di negeri beruang merah. Negeri beruang merah mungkin belum banyak yang tahu, Tribuners, tapi pasti sudah ada yang tahu juga. Itu julukan dari Rusia. Betul. Artinya Bang atau Bro Daus ini alumni atau pernah kuliah di Rusia, dan kita akan banyak berbagi pengalaman, bercerita bagaimana pengalaman dari Bro Daus selama kuliah di Rusia. Tanpa berpanjang lebar, mungkin saya ke Bro Daus dulu untuk menyapa para Tribuners ini. Silakan. Saya buka masker aja ya, biar lebih nyaman. Halo teman-teman Tribuners, saya Ahmad Firdaus atau Daus bisa dipanggilnya. Jadi saya salah satu alumni beasiswa dari pemerintah Rusia di tahun 2018. Jadi pengalaman yang sangat berharga buat saya ketika saya berkuliah di sana, dan tanpa diduga sebenarnya saya tidak berpikir bahwa saya akan kuliah di sana gitu. Apa sih orang-orang Indonesia yang di dalam pikirannya ketika mendengar kata Rusia gitu? Paling ketika kita mendengar negara Rusia, ya paling tentang komunis, ya kan? Tentang Lenin, Stalin, atau mungkin Soviet gitu, negara Soviet gitu. Jadi program yang saya dapatkan itu adalah program beasiswa dari pemerintah Rusia melalui Kementerian Pendidikan di Rusia gitu. Jadi program dari Vladimir Putin sebagai Presiden Federasi Rusia ini ingin membuka lebar semua akses ke semua anak muda ataupun kaum-kaum terpelajar di seluruh dunia untuk bisa belajar di Rusia secara gratis gitu. Dan program tersebut sangat diterima oleh seluruh dunia. Mengapa? Karena kita tahu bahwa program ini sungguh berharga untuk mendapatkan bagaimana sih apa sih di Rusia itu gitu, untuk membuka semua pikiran anak-anak muda ataupun sebagai diaspora untuk lebih tahu apa yang ada di Rusia gitu. Berarti ini Bro Daus ini dapat beasiswa dari program pemerintah Rusia langsung ya? Dari langsung ya, betul. Mungkin bisa dijelaskan tepatnya kuliahnya di mana ini kampusnya? Sebelum itu saya mau menjelaskan prosesnya dulu. Jadi dalam beasiswa pemerintah Rusia ini sangat mungkin nggak terlalu ketat seketat LPDP, namun sangat jelas programnya. Jadi ketika kita mendaftar di beasiswa studi Rusia ini, mereka ingin tahu begitu sejauh mana teman-teman atau calon mahasiswa yang mau mendaftar ini bagaimana pandangan mereka ke Rusia gitu. Dan setelah di interview selama mungkin sehari di tempat di Jakarta, jadi mereka itu di interview dan memilih universitas di Rusia. Jadi kebetulan saya mendaftar sebagai S2 Master di kampus Moskow, HSC University, atau dalam bahasa Rusianya itu adalah Vysshaya Skola Ekonomik ya. Jadi HSC itu Higher School of Economic yang ada di kota Moskow begitu. Kampus ekonomi lah. Kampus ekonomi, betul. Jadi setelah itu kita sebenarnya disuruh untuk program bahasa selama 1 tahun di sana juga. Jadi itu semua free begitu. Jadi ya gitu. Jadi prosesnya mungkin Tribuners ini ada yang
sudah berkeinginan lanjut kuliah mungkin. Oh gitu. Bisa mungkin dibagi tipsnya. Kan ini soal beasiswa kan ada banyak, biasanya, apalagi beasiswa luar negeri. Tapi biasanya informasinya kan setengah-setengah. Betul. Dari Bro Daus sendiri itu dapat informasi bahwa ada beasiswa dari pemerintah Rusia ini bagaimana? Sumbernya dari mana? Ya, sumbernya sih pertama itu adalah saya sebagai pencari beasiswa juga, saya telah mencoba dari lebih dari 5 negara. Yang pertama itu Malaysia, Thailand, Taiwan, Ceko dan Hungaria. Dan semuanya itu bersifat parsial, artinya hanya dibayarkan 1 tahun saja gitu. Tapi setahun ke depan itu tergantung bagaimana kinerja atau prestasi kita di tahun itu gitu. Akhirnya saya tidak mengambilnya dan mungkin itu jalannya begitu ketika saya tengah malam mencari info beasiswa dan saya mendapatkan kayak ada studi in Russia namanya, study in Russia. Study in Russia. Itu dalam bahasa Inggris gitu. Dan setelah itu saya cari tahu ini polanya bagaimana gitu. Setelah saya tahu caranya, ternyata biasanya di semua beasiswa yang ada di Indonesia ini mereka mengutamakan apa yang dinamanya IELTS, TOEFL ataupun yang berbagai sertifikat dalam bahasa Rusia gitu. Terkadang orang-orang Indonesia itu kesulitan gitu, harus les dulu, harus mengambil tempat sertifikat dulu, ITP ataupun TOEFL gitu. Namun di studi in Russia ini nggak apa-apa gitu kalau kita tidak menyertakan sertifikat tersebut, karena pada dasarnya program beasiswa ini hanya mengutamakan keinginan untuk belajar bahasa Rusia dengan baik begitu. Berarti tidak ada syarat yang dicantumkan bilang harus fasih bahasa Rusia begitu. Iya, nggak apa-apa, karena kita di sana pasti bakal tahu dari 0 sampai 100, kita tahu bagaimana abjadnya, bagaimana grammarnya begitu. Karena kita tahu bahasa Rusia itu adalah salah satu bahasa tersulit di dunia gitu. Mungkin bersama dengan Mandarin juga gitu. Agak sulit nih. Iya. Karena abjadnya juga Iya. beda ya. Beda. Waktu mendaftar, Bro Daus artinya belum tahu sama sekali bahasa Rusia ya, atau bagaimana waktu itu? Iya, saya pun berangkat ke Moskow dengan betul-betul nol, dengan betul-betul apa ini A, B. Biasanya tuh dalam alfabet Latin itu kita A, B, C, D, E, F, G. Tapi di dalam bahasa Rusia itu cuma A, B, V, G, D, itu pun itu ngacak gitu. Jadi ketika kita belajar bahasa, kita mengucapkan sebuah kalimat, itu tergantung kasusnya begitu. Jadi itu sangat sulit buat teman-teman yang berasal dari luar Rusia. Sebagai mahasiswa juga pasti dengan apalagi mahasiswa yang udah berumur begitu, pasti sulit untuk menerima gitu tentang hal-hal bahasa yang baru begitu. Soal pengalaman nanti kita tahan dulu. Betul. Kita lebih banyak mengulas soal prosesnya nih, proses hingga ke Rusia. Artinya dalam program ini memang setiap tahunnya dibuka oleh pemerintah Rusia ya, dan waktu angkatannya Bro Daus di 2018 itu pelajar dari Indonesia yang daftar untuk program ini ada berapa banyak? Ya, jadi pemerintah Rusia lewat Kedutaan Besar Rusia di Indonesia itu selalu membuka beasiswa ini. Itu setiap tahun sekitar 166 kuota yang diterima khusus untuk Indonesia. Khusus hanya untuk Indonesia, entah itu S1, S2 dan S3, dan itu campur. Dan beberapa pengalaman juga ketika kita mendaftar itu semuanya berbaur gitu, entah itu S1, S2 atau S3. Dan beberapa juga ada yang dari timur Indonesia, mereka terbang dari Papua, mereka ke Jakarta untuk interview, dan beberapa juga dari Makassar, termasuk saya begitu, untuk berjuang untuk mendapatkan beasiswa ini gitu. Berarti semua interviewnya di Jakarta. Di Jakarta. Pada saat itu di tahun 2018, belum pandemi. Belum pandemi. Yang dari Makassar, Daus sendiri atau ada teman-teman yang lain? Dari tahun 2018 kemarin ada 3 orang. 3 orang itu termasuk saya dan 2 teman dari Maros dan Goa gitu. Jadi saya satu-satunya orang Makassar yang ada di kuota sana gitu. Kalau boleh tahu,
S1-nya kemarin Iya. di mana? Oh, saya Unhas, S1 ada di Unhas gitu. Saya lulus di 2014 Universitas Hasanuddin dan saya mengambil jurusan hubungan internasional juga gitu di Unhas. 2014 2014 selesainya. selesainya. Tapi baru daftar di 2018. Betul. Ada 166 kota. Kuota. Benefit yang didapat selain pasti kuliah secara gratis ya sampai selesai. Mungkin ada benefit lain yang diberikan pemerintah Rusia Ya. untuk program ini. Jadi benefitnya itu salah satu adalah yang paling berharga sebenarnya pengalaman. Kita mencoba hal baru begitu di luar Indonesia gitu. Dan yang kedua itu adalah kita mendapatkan uang saku walaupun itu tidak banyak jika dibandingkan dengan LPDP ataupun Stunet ataupun beasiswa dari Turki begitu. Namun cukup untuk bisa bertahan hidup di sana gitu. Lagi benefit selanjutnya itu adalah membuka link seluas-luasnya dengan bertemu dengan orang baru, bertemu dengan mungkin orang Rusia, mungkin juga menguasai hal baru seperti bahasa, cara manner atau etika kita dalam mengantri. Contohnya saja tuh mengantri itu sangat-sangat berharga gitu. Ketika kita di Indonesia mungkin ya kita tuh kalau mental Indonesia ya mungkin saya juga kadang jarang antri. Kalau di sana mau antri bus pun itu kita itu harus antri gitu, ngikuti gitu. Kalau tidak biasanya kalau nggak disinisin biasanya ya dimarahin begitu. Gitu. Orang-orang sana lebih disiplin ya. Disiplin waktu, disiplin dalam etika, dan disiplin juga dalam jam kerja gitu. Tribuners, Bro Daus ini juga salah satu penulis aktif Citizen Report untuk Tribun Timur. Nah, kalau para Tribuners bisa baca laporan-laporannya, laporan waktu masih kuliah aktif di Rusia, ada beberapa pengalaman-pengalamannya. Artinya hari ini kita akan banyak membahas juga soal itu. Tadi sudah banyak dijelaskan soal proses menuju ke sana, menuju akhirnya dapat beasiswa itu. Dan 2018 dimulai kuliahnya ya, di Rusia. Hari pertama saat berada di Rusia itu artinya itu untuk pertama kalinya menginjak Rusia itu Moskow langsung. Perasaannya sebagai orang Indonesia. Perasaan sebagai orang Indonesia ternyata dingin ya. Secara cuaca. Ya, secara cuaca saja kita Indonesia itu kan negara tropis. Saya kebetulan datang di tahun 2018 itu sudah dalam keadaan musim gugur gitu. Artinya sudah mulai musim dingin begitu. Ketika di Indonesia itu saya terakhir datang itu plus 28 derajat. Sampai di Rusia itu sekitar 5 derajat, 4, dan itu langsung kayak wah ini benar-benar kayak wah saya di sini gitu ya, jadi saya harus siap dalam keadaan fisik juga gitu. Pas musim salju ya, musim gugur peralihan gitu. Iya betul gitu. Dan 4 derajat itu betul-betul sangat langsung kayak menusuk ke tulang begitu. Sebagai orang Indonesia yang suka dengan negara tropis gitu, cuaca-cuaca yang hangat begitu. Dan pengalaman kedua sebenarnya pengalaman ini mungkin agak memalukan gitu buat saya karena kadang ketika kita ke supermarket dan itu sampai di asrama, ada di sekitar asrama itu ada namanya supermarket yang mungkin semua produk ada di situ. Jadi saya malam hari turun di supermarket, saya ingin membeli susu gitu. Ternyata ketika saya membeli susu, saya mencobanya dan saya kira itu susu. Ternyata bukan. Jadi ternyata di Rusia itu bukan cuma susu dalam berbentuk putih atau gitu. Ternyata ada juga yang namanya kalau dibilang kefir, susu, ada namanya snezhok ataupun yogurt begitu. Jadi ternyata fermentasi susu itu di Rusia itu sangat bervariatif dan sangat banyak begitu. Dan saya kira yang saya beli itu adalah susu basi. Ternyata tidak begitu. Ternyata itu kefir gitu. Gitu. Banyak macamnya. Banyak macamnya juga. Dari bahan susu yang dijual. Dijual gitu. Berarti pas coba itu apa namanya tadi? Kefir. Kefir namanya, kefir. Agak asam-asam gitu. Dikira susu basi gitu. Lebih asam dari yogurt. Lebih asam dan lebih sehat menurut orang Rusia gitu. Makanya ketika musim dingin datang gitu, mereka lebih
minum kefir dibandingkan susu karena kefir itu bisa meningkatkan imun tubuh gitu untuk tidak cepat sakit ataupun tidak cepat flu begitu. Oke. Bro, ini kan Rusia artinya memang sudah berubah lah bentuk pemerintahannya. Betul. Tapi image bahwa ini adalah pecahan bagian dari Uni Soviet dulu. Yeah. Dalam lingkungan perkuliahan Bro Daus sendiri, apakah memang masih juga mempelajari soal-soal ini ideologi semisal yang dipahami Uni Soviet dulu, komunisme atau bagaimana? Jadi kebetulan mungkin saya beruntung banget ada di kota Moskow juga. Jadi saya ada di kampus yang kebetulan adalah salah satu kampus nomor 1 di Rusia, bukan cuma di Moskow gitu. Jadi kenapa nomor 1? Mungkin mereka itu mungkin dalam soal keilmuan atau akademis itu mereka sangat mungkin sudah agak membuang dengan menampilkan bahwa ideologi-ideologi itu bukan cuma komunis yang harus dipelajari. Ternyata ada juga tentang liberal atau realis ataupun ideologi semacamnya begitu. Dan dari situ juga mungkin kampus yang saya tempati adalah ternyata profesor ataupun dosennya gitu itu ternyata sudah tidak konservatif. Artinya konservatif ini yang mengharuskan harus dalam bahasa Rusia yang baik dan benar. Dan mereka di kampus saya ini mereka sangat memahami begitu keadaan orang-orang di mahasiswa asing yang mungkin tidak harus berbahasa Rusia dengan baik dan benar, setidaknya mereka paham apa yang ada di dalam kelas. Dan itu pun juga dalam sistem belajar mengajar, mereka terkadang ada beberapa cerita bahwa di kampus ini, kampus A, kampus B, kampus C, terkadang dosennya atau profesornya itu terkadang agak menampilkan orang mahasiswa asing ketika dalam mengumpulkan tugas ataupun diskusi dalam kelas begitu. Terkadang orang yang didahulukan adalah orang Rusia. Dan itu terkesan konservatif menurut saya gitu. Tapi di kampus saya yang ada di kota Moskow ini sangat-sangat kayak membebaskan begitu, ketika siapa yang cepat itulah yang dia dapat gitu. Dan lebih terbuka pemikirannya. Dan lebih terbuka pemikirannya begitu. Dan dosennya juga mungkin lebih muda gitu, nggak ada yang tua-tua yang mungkin yang tua-tua pun mungkin mengajar yang ada di mungkin masih ada di era Soviet begitu, mungkin masih ada terbawa. Jadi sampai sekarang kampus saya itu mungkin udah ada tapi tidak sebanyak kampus-kampus lain begitu. Ini HSE University, itu memang khusus kampus ilmu ekonomi atau bagaimana? Pada dasarnya kampus saya ini merupakan kampus didirikan itu ternyata sama dengan umur saya. Itu di tahun 92 gitu. Masih muda ya? Masih muda, masih sekitar 29 tahun gitu. Tapi dengan inovasi yang ada di HSE, mereka menambah lagi program-program baru di era 2000, bukan cuma ekonomi, bisnis atau manajemen, mereka menambahkan seperti komputer, ilmu sains, entah itu kedokteran juga, ilmu hukum dan ilmu sosial. Dan itu di ilmu sosial, dan itu salah satu fakultas saya gitu. Dan saya alhamdulillah saya lulus di fakultas kalau dalam bahasa Rusia Mirovaya politik ya dan ekonomi ya, itu ya politik ekonomi dunia gitu. Dan di dalamnya juga itu ada beberapa jurusan, ada Asian dan European Studies ataupun tentang Timur Tengah begitu. Itu lebih ke konsentrasi mana? Saya kebetulan saya orang Indonesia, jadi saya memilih Asian Study begitu. Asian Study. Iya. HSE itu luar biasa ya. Artinya memang kan pada umumnya mahasiswa yang ingin lanjut ke luar negeri itu kan banyak yang memilih biasanya ke Australia, Betul. ke Inggris. Ya yang paling Amerika. Rusia, utamanya Moskow mungkin jadi pilihan kesekian. Karena masih ada ini. Tapi Bro Daus ini banyak sudah membagi ceritanya tadi, Tribuners. Artinya tidak seseram yang dibayangkan. Karena gitu. Kan dulu kalau mungkin kita hampir seumuran lah ini. Ya, kita kan masih dapat momen-momen di kampus bahwa
ada masa-masa di mana Indonesia dulu para pejuang-pejuang yang kuliah di negara-negara sana, negara-negara Soviet akhirnya nggak bisa kembali ke Indonesia. Betul. Tapi digambarkan tadi Bro Daus sudah jauh berbeda, artinya ini sudah tidak seperti yang dulu lagi. Ya memang tadi artinya ini programnya jalan terus ya, sudah tiap tahunnya buka. Setiap tahunnya buka begitu. Jadi setiap tahun itu mereka membuka untuk teman-teman yang baru mungkin lulus SMA, mungkin sudah bosan dengan kemarin online terus gitu, mungkin mau mencoba hal baru atau tantangan baru, ya mungkin keluar dari Indonesia, mereka mencoba beasiswa di Rusia gitu. Karena teman-teman yang mau mencoba ataupun melatih mental ataupun entah itu fisik ataupun itu beberapa cara lain untuk belajar, mungkin mencoba beasiswa ini. Karena saya yakin teman-teman saya yang kuliah di sana juga mereka lebih siap gitu. Jadi ya kita persiapkan juga mentalnya gitu. Nah, kita tahan dulu. Tribuners, seperti kita tahu bahwa Bro Daus ini kuliah dari 2018, selesai tahun ini ya 2011. Artinya ada momen di mana Bro Daus kuliah dan berada di Rusia itu dalam situasi pandemi COVID. Nanti kita tahan dulu, nanti kita banyak berbincang, menggali pengalaman Bro Daus di masa pandemi di Rusia setelah tayangan yang satu ini. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners.
Terus artinya kuliah di Rusia, tepatnya di Moskow itu hampir atau lebih dari 3 tahun ya. Iya, betul. Terakhir kembali ke Indonesia itu kapan setelah ininya? Saya pulang di Indonesia itu 2019. 2019. Ya, kan itu setelah ada program bahasa yang sudah saya lewati, saya sudah selesaikan juga. Jadi di situ ada jangka waktu libur. Jadi mungkin 2019 mungkin saya pulang untuk agak kangen sama orang tua begitu dan kembali lagi, dan itu nggak lama kok gitu liburnya, dan saya kembali lagi ke Rusia dan melanjutkan studi 2019, 2020 sampai 2021 gitu. Berarti artinya hampir lebih dari 3 tahun lah. Betul ya. Bro Daus kuliah di sana. Waktu kuliah di sana artinya kan ada banyak mahasiswa dari berbagai negara, bukan Betul. cuma dari Rusia ya. Itu adaptasinya sendiri kan, kalau adaptasi dengan mahasiswa Rusia mungkin bisa lebih lebih gampang, tapi dengan mahasiswa dari negara lain itu bagaimana proses adaptasinya ini? Jadi kebetulan saya ada di Fakultas Politik dan Ekonomi begitu, jadi saya ada beberapa teman itu bukan cuma dari Rusia, tapi juga dari Eropa. Mungkin kalau di Asia, karena saya ambil Asian Study, itu ada dari Korea Selatan, ada dari Thailand, ada juga dari negara-negara pecahan Uni Soviet yaitu seperti Kazakhstan, Uzbekistan, ataupun Kyrgyzstan gitu. Jadi komunikasi kita itu secara murni karena kita memang sama-sama lagi belajar begitu. Karena kita tahu gitu di kelas gitu, itu sulit begitu, makanya kita tuh saling bahu-membahu atau membantu sama satu sama lain, apalagi dalam kegiatan belajar mengajar itu kita menggunakan 2 bahasa gitu, artinya 80% dalam bahasa Rusia, 20% itu dalam bahasa Inggris. Kenapa? Karena ada beberapa literatur dalam di kelas atau di kampus saya atau fakultas saya itu tidak bisa ditranslatekan dalam bahasa Rusia begitu, makanya ada kelas 20% itu adalah kelas bahasa Inggris gitu. Itu juga mungkin melatih teman-teman orang Rusia yang terkadang itu mungkin bahasa Inggrisnya tuh yang cuma yes or no aja gitu. Gitu. Dan itu juga mungkin sebagai pengalaman saya yang setiap hari ketemu sama teman-teman, teman kelas dan lain-lain gitu. Saya menjadi mungkin agak fasih dalam bahasa Rusia gitu, dan mungkin juga saya pun sebelum berangkat ke Rusia itu saya juga bolehlah gitu dalam bahasa Inggris juga gitu. Sudah 2 bahasa ya. 3 sama Indonesia. 3 sama Indonesia, 4 sama Kasar. Iya, Tapi selama tinggal di sana ditempatkan di asrama ya, atau bagaimana model ini? Iya, jadi semua mahasiswa internasional melalui Kementerian Pendidikan dan Budaya di Rusia itu, semua yang mahasiswa asing harus ditempatkan di asrama. Kenapa? Biar gampang dikontrol, istilahnya begitu. Dan lagi pula kalau di asrama itu mungkin lebih murah gitu. Artinya kalau di Indonesia itu mungkin kontrak-kontrakan atau kos-kosan itu mungkin sekitar 2, atau 3 atau gitu. Tapi biasanya di Rusia itu hanya sekitar 1,5 juta, dan itu mungkin sangat murah gitu untuk 1 bulan gitu. Kalau di asrama itu yang paling banyak mahasiswa dari negara mana temannya? Jadi kalau teman sih di asrama itu bukan cuma orang mahasiswa internasional saja, tapi juga orang Rusia gitu. Jadi tetap ada juga yang tinggal di situ. Iya, kenapa mereka tinggal di Rusia, tinggal di asrama juga gitu, karena mereka yang belajar di kampus saya itu bukan cuma tidak berasal dari kota Moskow gitu, tapi saking luasnya kalau dalam sistem waktu Indonesia itu, kalau di Indonesia itu biasanya tuh hanya cuma WIB, WITA, sama WITA, sama WIT Timur gitu, WIT gitu. Itu cuma 3 di Indonesia. Itu pun terasa agak lama gitu kita. Tapi di Rusia luar biasa. Ya, itulah Rusia. Tapi kita gali pengalamannya di 3 tahun di sana. Apa yang dirasa Bro Daus paling sulit begitu? Pengalaman paling sulit atau paling pahit lah selama menjalani proses perkuliahan di Rusia? Di Rusia, mungkin yang lebih sulit adalah
ketika memang kita kurang memahami bahasa mereka, itu sudah termasuk sulit. Apalagi kita dalam proses belajar mengajar, ketika kita belajar mengajar itu profesornya itu ataupun dosen itu sangat cepat dalam menjelaskan sesuatu gitu. Artinya kita butuh recorder ataupun kita rekam apa dosen bilang gitu dalam bahasa Rusia. Setelah selesai sejam 2 jam kita stop dan kita pulang ke asrama dan saya harus putar ulang gitu apa yang Belajar dia maksud. ulang Ya, lagi belajar artinya. ulang lagi dan itu mungkin salah satu yang mungkin yang paling berat menurut saya gitu. Dan makanya itu mungkin salah satu pengalaman yang kita harus berkorban untuk mendapatkan apa yang kita mau. Jadi prinsip saya, apa yang kamu mulai itu yang kamu selesaikan gitu. Berarti sempat ini juga ya, sempat bimbang mau balik. Ada pikiran-pikiran begitu sebelumnya. Iya, untuk pikiran seperti itu mungkin saya enggak begitu. Tapi ada beberapa teman yang mungkin istilahnya kita itu sudah menyelam, kita sudah masuk dalam sistem beasiswa. Kita sudah ada di belajar mengajar di tahun pertama. Tapi terkadang mungkin teman-teman yang mungkin kurang beruntung, mereka pulang ke Indonesia. Ada. Itu ada juga. Ada yang dari Indonesia yang balik lagi. Itu banyak gitu. Makanya saya sarankan sih benar-benar yang mau belajar di Rusia itu mungkin mentalnya ataupun psikisnya itu harus kuat begitu. Karena bukan cuma dalam belajar mengajar juga, tapi terkadang cuaca juga begitu. Terkadang membuat orang-orang Indonesia itu menyerah gitu. Ada banyak faktor ya. Ada banyak faktor juga gitu. Dan juga ini ya, artinya dalam 3 tahun itu ada momen di mana Bro Daus dapat posisi dunia tengah pandemi COVID. Betul. Itu mungkin salah satu momen yang bukan cuma di Rusia sih, di seluruh dunia termasuk di Indonesia momen paling sulit. Kalau Bro Daus sendiri, artinya kan ini lagi belajar jauh dari keluarga gitu. Dapat situasi begitu, bagaimana perasaan awalnya gitu? Jadi perasaan saya setelah mengetahui kalau dunia ini sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Jadi ternyata pandemi ini bukan cuma menyerang negara lain gitu, tapi Rusia juga kena, dan itu dimulai Februari 2020 gitu. Mungkin keadaan lockdown di Rusia di kota Moskow ini sangat ketat dan mengakibatkan kita tidak boleh keluar hampir selama 6 bulan. Februari, Maret, April, mungkin selama hampir Juni itu kita baru boleh beraktivitas kembali begitu. Waktu pandemi awal itu posisi kuliahnya Daus itu masa penyelesaian atau masih proses kuliah aktif? Kalau masih kuliah aktif begitu, masih kuliah aktif, jadi masih ada beberapa hari kita itu hadir di kelas sebelum kelas online begitu. Jadi sebenarnya dari kampus HSE pun juga mewanti-wanti bahkan bakal ada kelas yang online begitu. Makanya mereka menyediakan beberapa fitur-fitur secara gratis, entah itu dari Zoom atau meeting Microsoft Teams yang mungkin dikasih ke siswanya itu secara cuma-cuma, gratis, itu bersifat premium gitu. Berarti sudah siap memang. Sudah siap mereka begitu. Dan dari pengalaman tersebut di pandemi tersebut juga saya berpikir apakah saya akan pulang atau tidak. Jadi ternyata saya berpikir lebih panjang lagi gitu. Saya memutuskan untuk tinggal karena saya berpikir bahwa pandemi ini itu akan lama. Itu mungkin tidak setahun atau 2 tahun gitu. Resikonya jika saya pulang itu saya tidak akan kembali lagi ke Rusia gitu. Iya, dengan kebijakan mungkin dari Kementerian Luar Negeri ataupun dari Presiden begitu. Tapi waktu awal itu artinya langsung lockdown ya? Ada proses lockdown atau bagaimana sebelumnya? Ya, jadi ada beberapa, kalau istilah di Indonesia itu namanya PPKM. Tapi di Rusia, di kota Moskow itu langsung lockdown total dan semua disarankan hanya untuk pemerintah saja untuk boleh keluar, dan itu pun harus terdaftar secara scan barcode dan harus mengirim semua datanya di Kementerian Dalam Negeri di sana begitu. Artinya mereka itu sudah mengalami sistem barcode ini sudah dari tahun lalu begitu. Jadi setelah lockdown ini
semua pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan ini sangat betul-betul sangat berharga, artinya harus sabar dan harus mungkin juga karena saya juga sendiri di asrama, mungkin saya juga merasa kayak kesepian dan lain-lain begitu. Tapi dengan dukungan keluarga, mulai dari orang tua ataupun dari saudara dan mungkin teman-teman yang Indonesia mensupport saya agar tetap melanjutkan kuliah saya sampai selesai gitu. Berapa lama masa lockdownnya di Rusia waktu itu? Iya, jadi masa lockdown itu mungkin sekitar 6 bulan dan itu pun berkala gitu. Dan mungkin lockdown totalnya itu mungkin selama 4 atau 5 bulan. Jadi ditambah lagi sebulan karena mungkin setelah itu mungkin naik lagi kasusnya dan mungkin turun lagi di bulan ke-6 di bulan Juni 2020 pada saat itu. Berarti selama 6 bulan di asrama terus atau masih bisa keluar untuk aktivitas lainnya? Oh ya, jadi selama 6 bulan itu dari masa lockdown di asrama aja itu kita itu ternyata boleh keluar, namun hanya untuk membeli bahan-bahan makanan saja gitu. Dan kita keluar pun itu harus seizin dari penjaga asrama dan itu kita harus menulis surat dan ataupun dicap oleh asrama gitu. Kenapa? Karena di masa lockdown 6 bulan ini itu ternyata dari kepolisian itu mereka patroli gitu agar tidak ada orang yang mungkin kita tahu orang-orang Rusia itu terkadang juga sama dengan orang Indonesia gitu, terkadang nakal juga gitu. Mereka memberikan kayak situasi yang mungkin harus di rumah tapi harus keluar lagi gitu. Jadi kita harus kayak mengeluarkan dari asrama itu kita dikasih surat untuk mungkin keluar untuk beberapa menit hanya untuk membeli produk makan untuk tetap bertahan di asrama gitu. Ada situasi di mana peralihan proses perkuliahan dari offline ke online. Tapi akhirnya Bro Daus ini Tribuners bisa menyelesaikan juga. Wisudanya kemarin bulan berapa? 29 Juni kemarin. 29 Juni. Iya. Berarti online atau udah ini ya? Udah wisuda offline? Sudah offline ternyata. Sudah offline. Iya, karena 2021 mereka sudah aman gitu. Jadi wisuda kami itu di 29 Juni itu kita sangat beruntung jika dibandingkan angkatan tahun 2020 yang harus wisudanya online. Jadi di tahun 2021 kami sudah offline gitu. Makanya foto saya sudah ini ya. Iya. Sudah pakai apa namanya? Toga. Berarti sudah normal ya berarti. Sudah normal. Perkuliahan juga sudah normal. Iya. Selain ini tadi ada masa-masa pandemi dan masa-masa perkuliahan awal Bro Daus selama di Rusia kan secara kultur budaya kan cukup berbeda lah, bukan cukup sih, jauh berbeda dari Indonesia. Mungkin selama 3 tahun itu ada momen Bro Daus dapat momen ketika mungkin perayaan Idul Fitri atau Idul Adha di Rusia sendiri untuk perayaan-perayaan besar keagamaan seperti Idul Fitri dan Idul Adha itu bagaimana? Oh ya, untuk perayaan Idul Fitri atau Idul Adha atau hari kebesar agama yang Islam yang ada di Rusia itu, tepatnya di kota Moskow, itu sebelum pandemi itu biasanya kita diundang oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Moskow itu untuk sholat Idul Fitri ataupun sholat Idul Adha atau ketemu dengan orang-orang Indonesia lain, diaspora ataupun orang yang kerja di Rusia gitu. Dan setelah dalam era pandemi itu Idul Fitri ataupun Idul Adha itu mereka tidak memperbolehkan, namun disarankan untuk hanya untuk sholat di asrama saja begitu. Jadi mungkin agak ini kali agak rindu dengan masakan Indonesia gitu. Sebelumnya sebelum pandemi sholatnya ada masjid ya, artinya ada masjid. Tetap ramai. Betul. Pas Idul Fitri di sana. Betul. Idul Fitri, Idul Adha. Memang ya apa yang dirasakan oleh Bro Daus mungkin sama dengan mahasiswa-mahasiswa lainnya lah, termasuk di Indonesia juga. Artinya di masa pandemi itu ada banyak hal yang berubah. Cuma yang cukup menarik
karena Bro Daus ini kuliahnya di Rusia, artinya di masa lockdown pandemi COVID itu harus sendiri artinya, dan ada proses di mana Bro Daus mau berpikir untuk balik, tapi akhirnya di Juni kemarin bisa menyelesaikan kuliah. Ini cukup luar biasa nih, cukup menginspirasi untuk kita semua, untuk para Tribuners yang ingin melanjutkan perjuangan jenjang pendidikan. Ya mungkin ada yang mau disampaikan sebagai penutup ke para Tribuners, ada saran kah atau tips bagaimana caranya supaya bisa lolos beasiswa gitu. Kalau dari saya mungkin ada beberapa tips yang dari saya sebagai alumni dari Rusia. Mungkin teman-teman yang ingin melanjutkan S1 atau yang sekarang udah lulus SMA atau S1 yang atau mau lanjutkan S2 ataupun mau S3, mungkin saran saya adalah tetap berjuang, tetap mencoba, karena dari mencoba itu kita tidak mengenal namanya menyerah gitu. Artinya saya 5 kali mencoba, akhirnya tembus yang di ke-6, artinya dari situ saya belajar bahwa kerja keras atau mencoba terus itu tidak ada salahnya begitu. Artinya mungkin rezeki pun sudah diatur oleh Tuhan, jadi kita cukup bekerja keras saja, tekad dan selalu berjuang gitu. Dan saran selanjutnya adalah jika ingin berjuang atau melanjutkan studi di Rusia, mungkin ada baiknya teman-teman yang ingin melanjutkan harus siap dalam keadaan mental juga dan mungkin kesehatan juga, karena di era pandemi ini mungkin semuanya harus sehat begitu. Jadi itu saja mungkin yang saya sampaikan gitu Kak. Ya, terima kasih Bro Daus. Tribuners, seperti yang disampaikan tadi bahwa teruslah mencoba. Ya. Apapun itu, apapun yang ingin dicapai, ya mencoba sekali, mundur itu sama saja dengan putus asa ya. Artinya harus terus dicoba. Dan yang kedua tadi, ini sangat menarik, artinya bahwa modal untuk bisa kuliah ke luar negeri bukan cuma mengandalkan skill secara akademik, tapi harus ada kesiapan mental juga dan kesiapan fisik tentunya, apalagi kalau kuliah di Rusia seperti Bro Daus. Gitu Tribuners. Jadi sekali lagi terima kasih pada Bro Daus yang sudah hadir di studio Tribun Timur, berbagi pengalaman, berbagi cerita terkait dengan pengalamannya berkuliah di Rusia dan proses yang dijalani. Tribuners, demikian mungkin untuk edisi ngobrol virtual kali ini. Kita akan jumpa lagi di program ngopi berikutnya dengan narasumber dan tema-tema inspirasi lainnya. Sekali lagi tetap jaga kesehatan di masa pandemi, tetap jaga jarak, memakai masker, jangan lupa cuci tangan dan terus dukung program vaksinasi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.